Kalau kita udah ditebus Tuhan oleh darahnya, kita punya kesempatan dan kita udah bebas dari setiap belenggu dosa, dan kita punya mahkota kehidupan yang udah luar biasa. Jadi kita pakai waktu kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan di hari-hari kita di kamar atau di pekerjaan, baca firman Tuhan. Lanjut. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar eklesia dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Jadi memang saya kayak hari ini saya ada 3 pelayanan musik. Saya nggak bisa mungkiri bahwa memang pelayanan itu baik, tapi banyak juga yang memang terjebak. Saya katakan terjebak kenapa? Nggak ada pertobatan, nggak mau baca firman Tuhan. Nah, itu harus ada perubahan, karena saya bilang bahwa lebih bahaya orang yang sudah melayani tapi nggak ada perubahan, atau mungkin ada belenggu-belenggu dosa yang mengikat. Itu yang lebih bahaya dibanding seseorang yang mungkin jauh daripada Tuhan dan berubah. Nah, itu yang mesti kita sadari bahwa kita semua di sini udah kita dipanggil dari kegelapan tuh kepada terang yang ajaib. Kita punya hak, kita punya mahkota kehidupan, kita punya janji, kita punya berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan itu suatu yang luar biasa. Mungkin bukan soal harta dunia gitu. Ya, itu kalau dikasih ya bonus. Tapi yang tepatnya adalah sukacita. Saya sama Lai ini tinggal di tempat saya selalu ngobrol, sering saya bilang ngobrol. Saya juga seorang yang maksudnya ya namanya kita manusia pasti ada keluh, ada kesal. Tapi kita juga sering ngobrol bahwa hidup ini nggak terlepas daripada kebaikan Tuhan. Kalau kita selalu responin baiknya Tuhan, bahwa Tuhan sudah menolong kita dari perbuatan dosa kita, belenggu dosa kita punya hak yang janji Tuhan, berkat Tuhan itu ada sukacita. Dan ini adalah eklesia, jadi kita udah keluar. Dan memang di gereja itu, kalau di sebuah organisasi memang diperlukan individu-individu yang bertobat, individu-individu yang mengerti bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau di sebuah organisasi, jadi topangan udah kuat. Apakah nanti mau dibawa gereja ke mana, itu pasti itu udah urusan Tuhan. Apakah semakin lagi dan semakin naik lagi atau semakin seperti apa, itu udah urusan Tuhan. Yang urusan yang tempatnya adalah dari pribadi dulu. Dari pribadi, udah benar belum? Cara hidup kita udah benar belum? Udah melayani, udah menyembah Tuhan, udah muji Tuhan, udah baca firman Tuhan, udah mulai kurang-kurangin atau hilangin dosa yang ada. Dan sekarang udah mulai dari situ dulu, baru kita melayani Tuhan, berorganisasi, baru akan terlihat dampak gereja yang keluar, eklesia, dan itu pasti berpengaruh. Kalau kita di sini kita udah hidup di dalam Tuhan, pasti kita berpengaruh cara kita beribadah, cara kita menyembah. Kalau Eci bawa sering WM, saya juga sering kadang-kadang main keyboard itu sering menyembah Tuhan. Bahkan saya orang nggak ngeliat, karena saya nangis gitu. Karena bukan soal mau Eci kayak mau urusan ayah, nggak peduli saya gitu. Tapi saat itu semua memuji Tuhan itu baik gitu. Nah, itu dari situ pasti di sini ibadahnya juga pasti akan naik. Itu akan berpengaruh. Itu yang paling penting. Praise and worship itu keluar. Kan memang tiap gereja lain, ada yang nunjukin praise and worship, ada yang nunjukin ke pengajaran. Tapi sebenarnya sama semua. Sebenarnya dari pribadi ini eklesia. Nah, itu dulu yang dibentuk itu dulu. Kalau dari pelajaran firman Tuhan yang saya pahami berikut tadi. Jadi ketika kita sudah keluar dari kegelapan, Tuhan mau kita menjadi terang bagi dunia ini. Dan lanjut. Nah, ini terakhir. Demikian hendakmu, Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kalau kita jadi orang baik, dimanapun mau di RT kita nggak jangan malu, kita justru memuliakan Tuhan. Karena kan saya punya teman jadi orang baik malu loh. Maksudnya
kok malu gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin dibilang nggak bergaul lah, dibilang nggak oke lah, nggak funky lah. Enggak, jangan. Kita mesti statement A, B, B gitu. Kalau udah mau ikut firman, ya ikut firman. Kita harus menunjukkan bahwa kita harus selalu jadi terang dimanapun kita berada, walaupun di dalam kegelapan apapun. Jadi balik lagi, inti daripada firman Tuhan ini adalah kita harus menjadi eklesia, pribadi yang sungguh-sungguh bertobat, pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan melayani pastinya dimanapun Tuhan percaya. Mau di sini, di gereja apapun, dimanapun, pasti kita berdampak dan pasti jadi berkat bagi siapapun.